Selamat datang, saudaraku. Di dunia yang penuh dengan kebisingan dan kata-kata yang tiada henti, pernahkah kau merasa rindu akan sesuatu yang lebih dalam? Sesuatu yang tak bisa diungkapkan dengan suara, tapi hanya bisa dirasakan lewat keheningan hati? Disinilah kita akan menyelami kekuatan doa yang paling murni, doa diam, yang melampaui kata dan menjadi getaran jiwa. Bersiaplah untuk hadir dalam ruang sunyi penuh makna, di mana doa bukan lagi tentang kata, melainkan rasa yang menyatu dengan semesta. Hening yang berbicara kepada semesta. Duduklah sejenak. Biarkan tubuhmu bersandar ringan dan pejamkan mata dengan lembut. Tak perlu terburu-buru. Tidak ada yang perlu dikejar di sini. Tarik napas perlahan dan arahkan kesadaranmu ke dalam, ke pusat dada, tempat segala rasa paling murni tinggal diam. Di sanalah doa diam bermula, bukan dari lidah, tapi dari kehadiran yang penuh. Tidak ada kata, tidak ada permohonan, hanya rasa yang mengalir dari hati yang terbuka. Di dalam keheningan itulah semesta mendengar dengan paling jernih. Ketika tiada satupun kata dilantunkan, justru saat itulah pesanmu paling terang. Doa dalam diam bukanlah tentang berkata-kata, tapi tentang menjadi satu dengan apa yang dirasa. Dan saat rasa itu murni, cinta, syukur, atau kerinduan akan kebenaran, semesta pun menyambutnya tanpa jeda. Ia tidak bertanya, tidak menguji. Ia hanya merespon sesuai dengan getaran hatimu. Letakkan tanganmu di dada. Rasakan degup yang terus berdetak tanpa henti. Itulah saksi paling setia dari keberadaanmu. Kini, bayangkan rasa cinta yang sederhana, yang tidak menuntut, tidak berharap. Cinta yang hanya ingin memberi. Biarkan rasa itu mengisi ruang dalam dirimu, mengalir dari hati ke seluruh tubuh, lalu meluas keluar, seperti cahaya yang menembus batas-batas daging dan dunia. Dalam keheningan seperti ini, banyak hal menjadi jelas. Yang sebelumnya kabur, kini terasa nyata. Pikiran tak lagi gaduh, tubuh pun tenang. Hanya rasa yang tertinggal, seperti embun yang turun perlahan di pagi hari. Dan dalam rasa itulah, doa diam menyampaikan isi jiwamu. Tak perlu berkata, karena rasa lebih dalam daripada bunyi. Ia berbicara dengan bahasa semesta yang tak terdengar, namun tak bisa disangkal kekuatannya. Doa diam tidak bergantung pada waktu atau tempat. Ia bisa muncul di tengah keramaian atau dalam sunyi malam. Selama engkau hadir sepenuhnya dalam rasa, doa itu selalu sampai. Dan saat engkau menyadari bahwa engkau tidak sendiri, bahwa semesta pun ikut merasakan, disitulah hubungan sejati terjadi. Hubungan tanpa syarat, tanpa batas, tanpa kata. Hanya ada getaran kehadiran yang saling mengenal dalam diam. Jadi, setiap kali engkau merasa tak mampu berkata apapun, jangan merasa lemah. Justru saat itulah kekuatan sejati muncul. Ketika tak ada kata yang tersisa dan hanya rasa yang mengalir, engkau sedang berdoa dengan cara yang paling murni. Doa yang tak dibentuk oleh ego, tak dibungkus harapan, tapi dipenuhi oleh kehadiran yang jujur. Itulah doa diam yang paling kuat. Doa yang didengar bukan oleh telinga, tapi oleh hati semesta. Getaran hati yang menjadi doa. Setelah menemukan keheningan di dalam diri, kini kita melangkah lebih dalam ke inti dari doa diam. Getaran hati. Doa bukan hanya tentang apa yang diucapkan, melainkan tentang apa yang dirasakan. Saat hati bergetar, itulah bahasa paling murni yang mampu menghubungkan kita dengan semesta. Getaran ini bukan sesuatu yang bisa dibuat-buat, melainkan muncul secara alami ketika kita benar-benar hadir tanpa penghalang. Ia bagaikan denyut yang mengalir, menggerakkan jiwa dalam keheningan. Ketika tangan diletakkan di dada, sentuhan itu bukan hanya fisik. Ia seperti jembatan yang menghubungkan antara tubuh dan jiwa. Lewat sentuhan itu, kita diajak merasakan lebih dalam getaran yang ada. Bukan hanya denyut nadi, tapi getaran cinta dan ketulusan yang tersembunyi di balik segala keruwetan pikiran. Dalam setiap detak jantung, doa diam mulai berdenyut dengan sendirinya. Tidak ada kata yang perlu diucapkan, karena getaran itu sudah menjadi bahasa yang cukup. Getaran hati ini juga merupakan bentuk komunikasi paling asli yang pernah ada. Sebelum manusia mengenal kata, getaran dan rasa telah menjadi alat penyampaian antar jiwa.
Melalui getaran itulah, doa dia mampu menyusup ke dalam lapisan terdalam alam semesta. Ia bergerak tanpa hambatan, mengalir dari satu jiwa ke jiwa lain, menghubungkan seluruh makhluk dengan energi yang sama. Itulah kekuatan doa diam yang tidak terlihat tapi sangat nyata. Ketika kita membiarkan getaran ini mengisi seluruh ruang hati, maka setiap celah ketakutan, kecemasan, atau keraguan akan meluruh. Getaran murni dari cinta yang tulus menggantikan segala kekhawatiran, membawa ketenangan yang dalam dan kekuatan yang tak tergoyahkan. Dengan demikian, doa diam tidak hanya menjadi komunikasi dengan semesta, tapi juga proses penyembuhan dan penguatan diri yang luar biasa. Tidak jarang, dalam keheningan dan getaran hati yang tulus, kita merasakan kehadiran sesuatu yang lebih besar dari diri kita sendiri. Sebuah kesadaran yang lembut tapi kuat, yang menguatkan keyakinan bahwa doa kita diterima tanpa harus diucapkan. Getaran itu menjadi saksi bahwa kita sedang bersatu dengan energi yang mengalir dalam alam semesta, tanpa batas dan tanpa syarat. Ini adalah momen paling murni dari hubungan spiritual. Maka doa diam bukan hanya sebuah cara berdoa, tapi sebuah perjalanan untuk menyelami getaran terdalam hati. Saat kita belajar hadir dan merasakan getaran itu, kita pun belajar membuka pintu untuk menerima keajaiban dan rahmat yang datang dari semesta. Doa diam menjadi kekuatan tersembunyi yang menggerakkan hidup kita, tanpa perlu suara, tanpa perlu kata. Hanya getaran murni yang menghubungkan hati kita dengan semesta. Duduk dalam keheningan, menyatu dengan diri. Duduk dalam keheningan bukan sekadar soal diam secara fisik, tetapi sebuah perjalanan untuk menyatu dengan diri sendiri yang paling dalam. Ketika kita duduk dengan tenang, tanpa gangguan suara luar, kita membuka ruang untuk hadir sepenuhnya. Dalam ruang itu, doa diam mulai tumbuh, bukan sebagai kata-kata, melainkan sebagai getaran rasa yang lembut. Duduk yang penuh kesadaran ini adalah langkah pertama menuju penghayatan doa yang paling murni. Rasakan setiap inci tubuhmu yang menyentuh tempat duduk. Biarkan berat badan tersebar merata dan setiap otot perlahan melepaskan ketegangan. Ketika tubuh mulai rileks, pikiran juga perlahan mengendur. Ini bukan tentang memaksa pikiran berhenti, tetapi memberi ruang bagi pikiran untuk mengalir tanpa terjebak. Dalam kondisi seperti ini, doa diam bukanlah sesuatu yang dibuat-buat, melainkan tumbuh secara alami dari kesadaran yang utuh. Saat tangan diletakkan di dada, kita secara sadar menghubungkan tubuh dan hati. Sentuhan ini menjadi titik fokus yang membawa kita kembali ke inti diri, ke pusat rasa yang sebenarnya. Dalam keheningan, kita merasakan napas yang mengalir, membawa hidup dan energi. Napas itu mengantar kita ke ruang batin, di mana doa diam bisa menjadi jembatan untuk menyentuh semesta tanpa kata-kata. Duduk dalam keheningan adalah momen berharga untuk menemukan kembali suara hati yang paling tulus. Seringkali, dalam kesunyian, kita merasa resah karena kebiasaan hidup yang penuh suara dan aktivitas. Namun, di balik keheningan ada kedamaian yang tak tergantikan. Ketika kita membiarkan diri benar-benar hadir dalam diam, kita mulai melihat bahwa keheningan bukanlah kekosongan, melainkan ruang yang penuh dengan potensi dan energi. Doa diam tumbuh subur dalam ruang ini, mengalir tanpa hambatan, seperti air jernih yang mengisi sungai kehidupan. Perjalanan duduk dalam keheningan juga mengajarkan kita tentang kesabaran dan penerimaan. Tidak ada hasil yang harus dicapai dengan tergesa-gesa, hanya ada ketulusan untuk hadir dan merasakan apa adanya. Setiap kali pikiran melayang, kita dengan lembut membawa perhatian kembali ke pusat dada, ke getaran cinta yang diam di sana. Dalam proses ini, doa diam menguat, membentuk ikatan yang tak terlihat tapi sangat nyata antara kita dan semesta. Akhirnya, duduk dalam keheningan menjadi praktik spiritual yang membawa kita pada kesadaran akan kehadiran abadi dalam diri. Kita belajar bahwa doa terkuat bukanlah yang dilafalkan dengan suara keras, tapi yang terasakan dengan keheningan penuh cinta. Duduk dan merasakan adalah doa yang paling sederhana, namun paling kuat. Dalam kesunyian itulah doa diam menjelma, menjadi kekuatan yang mampu menyentuh dan mengubah segala sesuatu.
Sentuhan cinta yang membuka jendela doa. Di dalam doa diam, cinta menjadi bahasa yang paling mendalam dan nyata. Saat kita menyentuh dada dengan tangan, bukan hanya sebuah gestur fisik, melainkan sebuah ungkapan hati yang terbuka. Sentuhan itu seperti membuka jendela kecil yang menghubungkan kita langsung dengan ruang kasih semesta. Melalui cinta yang tulus ini, doa tidak memerlukan kata-kata karena getarannya sudah cukup untuk berkomunikasi dengan alam semesta. Cinta yang hadir dalam doa diam adalah cinta tanpa syarat. Ia tidak meminta balasan, tidak menuntut bentuk atau waktu. Cinta itu hanya hadir sebagai kehadiran yang murni dan tulus. Ketika kita memegang dada, kita mengundang cinta itu mengalir, mengisi ruang dalam tubuh dan jiwa kita. Rasa cinta itu seperti energi lembut yang menghangatkan dan menenangkan, sekaligus menguatkan. Dari situlah doa paling jernih dan kuat bermula. Sentuhan cinta ini juga mengajarkan kita tentang kerendahan hati. Dalam hening dan cinta, kita melepaskan segala keinginan untuk mengendalikan atau memaksa. Kita hanya menyerahkan diri pada arus kehidupan yang lebih besar dari diri kita. Doa diam menjadi ekspresi penyerahan penuh. Tanpa kata, tanpa syarat, hanya kepercayaan bahwa segala yang terbaik akan datang pada waktunya. Ini adalah doa yang lahir dari kepercayaan yang paling dalam. Saat cinta mengalir melalui sentuhan di dada, kita juga merasakan kehadiran diri yang asli, yang tidak terpengaruh oleh keraguan atau ketakutan. Doa diam memurnikan dan menguatkan inti dari siapa kita sebenarnya. Di balik hiruk-pikuk dunia dan segala kebisingan pikiran, sentuhan cinta adalah jangkar yang membawa kita kembali ke pusat. Dari pusat itulah doa diam memancar, menyatu dengan energi alam semesta yang luas dan penuh kasih. Dalam setiap detik sentuhan cinta, kita diajak untuk merasakan betapa berartinya kehadiran kita di dunia ini. Bahwa kita adalah bagian dari jalinan energi yang tak terputus, sebuah harmoni antara manusia, alam dan semesta. Doa diam menjadi alat untuk menghubungkan kembali dengan asal-usul itu, melalui bahasa hati yang paling murni. Cinta yang diam ini menggerakkan doa menjadi kekuatan yang lembut, namun sangat nyata. Akhirnya, sentuhan cinta dalam doa diam mengingatkan kita bahwa kekuatan terbesar ada pada kesederhanaan dan kejujuran rasa. Tidak perlu kata-kata rumit, tidak perlu ritual megah. Cukup duduk, pegang dada, dan hadirkan cinta yang tulus. Doa diam ini adalah nyanyian jiwa yang paling murni, yang mengalir tanpa henti dan menyentuh segala sesuatu dengan kelembutan tak terlihat namun terasa sangat dalam. Mengalirkan energi cinta ke semesta. Setelah menyentuh dan merasakan cinta dalam diri, langkah berikutnya adalah mengalirkan energi itu ke semesta. Doa diam bukan hanya tentang menahan rasa dalam diri, tapi juga tentang memberi ruang bagi getaran cinta itu untuk menyebar luas, menjangkau setiap sudut kehidupan. Saat tangan di dada menjadi titik awal, energi cinta yang tulus mulai merambat keluar, melampaui batas fisik, menembus ruang dan waktu. Bayangkan energi cinta itu seperti cahaya lembut yang berpendar dari dalam tubuh, merayap perlahan keluar, mengisi udara sekitar dengan kehangatan dan kedamaian. Dalam keheningan doa diam, aliran energi ini tidak memerlukan bentuk, tidak harus dilihat, cukup dirasakan. Setiap getaran cinta yang dilepaskan ke semesta adalah pesan tanpa kata yang menyampaikan kejujuran hati, membawa doa kita menyatu dengan seluruh alam. Mengalirkan energi cinta juga mengajarkan kita tentang ketulusan memberi tanpa pamrih. Doa diam mengajak kita untuk melepaskan segala keterikatan pada hasil, seraya membiarkan cinta mengalir bebas. Energi yang kita kirimkan tidak menuntut balasan, tidak memaksa perubahan, tapi hanya hadir sebagai persembahan murni dari hati yang terbuka. Dengan begitu doa menjadi kekuatan yang meresap, bukan sebuah permintaan yang bersifat memaksa. Saat energi cinta itu mengalir ke semesta, kita menjadi bagian dari jaringan energi yang tak terlihat tapi sangat nyata. Kita menyatu dengan seluruh makhluk dan unsur alam, berkontribusi pada keseimbangan dan keharmonisan yang lebih besar. Doa diam melalui energi cinta adalah jembatan antara manusia dan alam semesta, tempat segala sesuatu berputar dalam siklus tanpa henti. Kita tidak berdiri sendiri,
tapi menjadi gelombang dalam samudra kehidupan. Ketika kesadaran akan aliran energi cinta ini tumbuh, kita juga belajar untuk mempercayai proses kehidupan, bahwa segala sesuatu terjadi tepat pada waktunya, dan energi yang kita lepaskan akan kembali dengan cara yang tak terduga, namun selalu membawa kebaikan. Doa diam menguatkan kita dalam keyakinan bahwa cinta adalah kekuatan tertinggi yang menggerakkan semesta, dan kita adalah saluran bagi kekuatan itu. Akhirnya, mengalirkan energi cinta ke semesta bukan hanya sebuah tindakan, tapi sebuah keadaan jiwa. Sebuah kesadaran yang meresap dan mengalir tanpa henti, melewati batas diri dan dunia luar. Doa diam menjadi manifestasi dari cinta yang tak terucapkan, yang hadir dalam keheningan, dan yang kekuatannya mampu mengubah segala sesuatu secara halus namun mendalam. Inilah doa yang paling kuat. Ketika tak ada kata, hanya rasa yang mengalir. Merasakan kesatuan dalam keheningan. Ketika doa diam mengalir dengan energi cinta, kita perlahan memasuki ruang kesatuan yang melampaui batas-batas individual. Di sini, dalam keheningan yang penuh rasa, kita tidak lagi merasa terpisah dari semesta. Setiap detik menjadi pengingat bahwa kita adalah bagian dari seluruh kehidupan, dan seluruh kehidupan adalah bagian dari kita. Kesatuan ini bukan konsep, tapi pengalaman yang bisa dirasakan secara langsung ketika hati terbuka. Kesatuan dalam doa diam membuka pintu menuju pemahaman yang lebih dalam tentang keberadaan. Kita menyadari bahwa segala sesuatu saling terhubung, dari detak jantung kita hingga bintang di angkasa. Tidak ada jarak yang memisahkan, tidak ada batas yang menghalangi. Hanya ada aliran energi yang menyatukan, yang mengalir tanpa henti dalam segala arah. Doa diam adalah bahasa universal yang mengungkapkan ikatan suci ini tanpa kata. Rasakan bagaimana keheningan membawa kita ke ruang di mana ego mulai memudar. Dalam ruang itu kita tidak lagi terikat oleh cerita-cerita pikiran yang biasa mengelilingi diri. Doa diam membebaskan kita dari kebisingan mental, mengantarkan ke tempat di mana hanya ada kesadaran murni. Kesadaran ini adalah jembatan yang menghubungkan hati kita dengan energi semesta yang tak terbatas. Inilah doa yang sejati, yang tidak memerlukan kata, hanya kehadiran. Melalui rasa kesatuan ini, kita belajar menerima segala sesuatu apa adanya. Tidak ada lagi perlawanan atau penolakan, hanya penerimaan yang tulus. Doa diam mengajarkan kita untuk merangkul segala pengalaman hidup dengan hati terbuka, menyadari bahwa semuanya adalah bagian dari perjalanan spiritual. Dalam kesatuan, kita menemukan kedamaian yang tidak bergantung pada keadaan luar, tapi berasal dari dalam diri sendiri. Kesatuan juga membawa kita pada rasa syukur yang dalam. Syukur atas kehidupan, atas kesempatan untuk hadir di dunia ini, dan atas koneksi yang tak terputus dengan semesta. Doa diam menjadi medium untuk mengekspresikan rasa syukur ini, tanpa harus mengungkapkannya dengan kata-kata. Ia hadir sebagai getaran rasa yang mengisi seluruh jiwa, menyebar dan bergaung di ruang yang paling dalam. Akhirnya, merasakan kesatuan dalam keheningan adalah pengalaman yang mengubah cara kita memandang diri dan dunia. Kita tidak lagi sendirian, tapi bagian dari sesuatu yang jauh lebih besar dan penuh makna. Doa diam membawa kita ke dalam perjalanan suci ini, mengingatkan bahwa kekuatan sejati tidak ada dalam kata, tapi dalam rasa yang menyatu dengan semesta. Kesatuan adalah doa yang hidup dan berdenyut dalam setiap napas. Memahami diam sebagai bahasa tertinggi. Diam seringkali disalahpahami sebagai ketiadaan atau kekosongan. Namun dalam doa diam, diam adalah bahasa tertinggi yang melampaui kata dan suara. Ia adalah ruang suci di mana segala sesuatu hadir tanpa harus dijelaskan. Dia memberi kita kesempatan untuk mendengar, bukan dengan telinga, tapi dengan hati dan jiwa. Membuka pintu bagi pengalaman spiritual yang paling dalam dan murni. Dalam diam kita belajar untuk menghargai keheningan yang tidak hampa, tapi penuh dengan energi dan makna. Doa diam mengajarkan bahwa kata-kata terkadang justru menjadi penghalang bagi komunikasi sejati dengan semesta. Ketika kata berhenti, rasa dan getaran menjadi medium yang menghubungkan kita langsung dengan sumber segala sesuatu. Dia membawa kita pada kesadaran bahwa
kita tidak harus selalu menjelaskan atau memaksa sesuatu terjadi. Memahami diam sebagai bahasa tertinggi juga berarti kita mulai menerima bahwa ada banyak hal yang tidak bisa dijangkau oleh logika atau pikiran. Doa diam membuka ruang bagi misteri dan keajaiban yang melampaui pemahaman biasa. Ia mengundang kita untuk berserah dan mempercayai aliran hidup yang tak terduga. Dalam diam, kita menemukan kebebasan dari kebutuhan untuk mengontrol dan justru menjadi lebih dekat dengan sumber kekuatan sejati. Diam adalah ruang di mana energi dan kesadaran bertemu. Ia mengizinkan getaran hati untuk mengalir tanpa hambatan, membentuk jembatan halus antara manusia dan semesta. Dalam bahasa diam, kita menyampaikan segala kerinduan, harapan dan doa tanpa harus menggunakan kata. Ini adalah bentuk komunikasi yang paling murni, di mana energi beresonansi dalam kesatuan dan harmoni yang sempurna. Ketika kita membiasakan diri dengan doa diam, kita belajar untuk lebih peka terhadap suara hati yang sering tenggelam dalam kebisingan dunia. Diam memberi ruang untuk hadir sepenuhnya, merasakan setiap getaran dan makna yang tersembunyi. Kita menjadi saksi dari keajaiban-keajaiban kecil yang muncul dalam keheningan, dan menyadari bahwa doa yang paling kuat adalah yang tidak memerlukan suara, hanya kehadiran penuh dan rasa. Akhirnya, memahami diam sebagai bahasa tertinggi mengubah cara kita berinteraksi dengan dunia dan dengan diri sendiri. Kita menjadi lebih lembut, lebih sabar, dan lebih terbuka terhadap kehidupan. Doa diam mengajarkan bahwa dalam kesunyian, kita menemukan kekuatan yang tidak bisa diraih dengan kata-kata. Diam menjadi jalan menuju kedamaian yang hakiki, di mana kita berkomunikasi langsung dengan sumber kehidupan yang abadi. Menjadi hening di tengah riuh dunia. Dalam kehidupan yang penuh dengan suara dan hiruk-pikuk, menjadi hening terasa seperti sebuah keajaiban yang jarang terjadi. Doa diam mengajarkan kita bagaimana tetap tenang dan terhubung dengan kedalaman batin, meskipun di tengah keramaian dunia. Menjadi hening bukan berarti menjauh atau menghindar, tetapi memilih untuk hadir dengan kesadaran penuh di setiap momen, tanpa terganggu oleh kebisingan luar. Kita belajar untuk menciptakan ruang di dalam diri, tempat di mana suara dunia tidak lagi menguasai pikiran dan perasaan. Doa diam mengajak kita menurunkan kecepatan, melepaskan ketegangan, dan membiarkan keheningan membawa kedamaian. Dalam keheningan yang dipilih ini, kita bisa merasakan getaran doa yang paling murni, yang tidak terikat oleh kata-kata atau bentuk, melainkan hadir sebagai rasa yang menyentuh dan menguatkan. Menjadi hening di tengah dunia yang riuh juga berarti berlatih kesabaran dan keteguhan hati. Kita tidak selalu bisa mengendalikan apa yang terjadi di luar, tetapi kita bisa memilih bagaimana meresponsnya. Dengan doa diam, kita melatih diri untuk tetap berpusat, menjaga ketenangan batin, dan tetap tersambung dengan sumber kekuatan dalam diri. Ini adalah latihan spiritual yang memperkuat jiwa dan menumbuhkan ketenangan yang tahan lama. Keheningan yang kita pilih bukan sekadar ketiadaan suara, tapi sebuah kualitas kesadaran yang mendalam. Ia adalah ruang di mana segala sesuatu bisa terjadi tanpa gangguan. Dalam ruang itu, doa diam menjadi medium untuk berkomunikasi dengan alam semesta, melewati batasan verbal dan logika. Kita menyadari bahwa di tengah kebisingan, kita masih bisa menemukan oase kedamaian yang tak tergoyahkan. Dengan menjadi hening di tengah keramaian, kita juga memberi contoh bagi orang-orang di sekitar kita. Doa diam menjadi energi yang menular, menginspirasi mereka untuk menemukan keheningan dalam diri mereka sendiri. Dalam dunia yang penuh kegaduhan, keberanian untuk diam dan hadir sepenuhnya adalah sebuah tindakan revolusioner yang membawa perubahan halus namun bermakna. Akhirnya, menjadi hening di tengah riuh dunia mengajarkan kita bahwa doa diam bukan hanya soal meditasi atau ritual pribadi, tapi sebuah cara hidup. Ia mengajarkan kita untuk selalu kembali ke pusat, ke dalam kesadaran yang tenang dan penuh kasih. Dalam keheningan itu, kita menemukan kekuatan sejati yang mampu menghadapi segala tantangan dan tetap berdiri teguh dengan hati yang damai. Menyatu dengan detak alam semesta. Dalam doa diam, kita diajak menyatu dengan ritme alam semesta
yang tak pernah berhenti berdenyut. Detak alam semesta itu mengalir dalam keheningan, sebuah denyutan energi yang menggerakkan segala kehidupan tanpa suara, namun penuh makna. Ketika kita masuk dalam doa diam, kita membuka diri untuk merasakan denyutan ini, menyelaraskan napas dan hati dengan irama kosmik yang luas dan abadi. Menyatu dengan detak alam semesta berarti meleburkan diri dalam satu kesatuan yang utuh, di mana batas antara diri dan luar menjadi samar. Kita tidak lagi hanya menjadi pengamat, tetapi bagian dari aliran energi yang besar dan harmonis. Doa diam membawa kita ke dalam pengalaman mistis ini, di mana kita merasakan bahwa segala sesuatu bernafas bersama, dan kita adalah denyut kehidupan yang tak terpisahkan dari segalanya. Detak alam semesta juga mengajarkan kita tentang kesabaran dan ketekunan. Ia mengalir tanpa henti, tanpa terburu-buru, mengajarkan bahwa segala proses kehidupan memiliki waktunya sendiri. Dalam doa diam, kita belajar untuk menyesuaikan diri dengan ritme ini, membiarkan segala sesuatu berkembang sesuai waktunya tanpa paksaan atau rasa cemas. Keselarasan dengan alam semesta membawa kedamaian dan ketenangan batin. Saat menyatu dengan detak alam semesta, kita juga merasakan keajaiban kecil dalam setiap momen. Getaran halus yang mengalir melalui daun, angin yang berhembus lembut, atau denyut nadi yang terasa dalam diri kita, semuanya adalah bagian dari simfoni besar yang sama. Doa diam memungkinkan kita untuk hadir sepenuhnya, menyerap keindahan dan kesucian setiap detik yang berlalu. Pengalaman menyatu dengan detak alam semesta adalah pengalaman yang mengubah perspektif hidup. Kita tidak lagi melihat diri sebagai entitas terpisah yang harus berjuang sendiri, tapi sebagai bagian dari keseluruhan yang penuh kasih dan keharmonisan. Doa diam menjadi jembatan yang membawa kita ke kesadaran ini, memperkuat hubungan kita dengan alam dan semesta secara menyeluruh. Akhirnya menyatu dengan detak alam semesta melalui doa diam mengajak kita untuk hidup dengan lebih sadar dan penuh rasa syukur. Kita belajar menghargai setiap detik, setiap napas sebagai bagian dari perjalanan spiritual yang agung. Di dalam keheningan dan rasa ini, doa menjadi kekuatan yang hidup, mengalir dan menghubungkan kita dengan segala sesuatu yang ada. Doa diam sebagai jalan pulang ke dalam diri. Doa diam bukan hanya sebuah praktik spiritual, tapi sebuah perjalanan pulang ke dalam diri yang paling sejati. Dalam keheningan yang penuh rasa, kita menemukan ruang suci di mana semua kebisingan dunia sirna, dan yang tersisa hanyalah esensi diri kita yang murni. Doa diam adalah jalan menuju pusat keberadaan, di mana kita mengenali siapa kita sebenarnya, tanpa topeng atau penghalang. Melalui doa diam, kita belajar untuk mempercayai suara hati dan intuisi yang sering tenggelam oleh hiruk-pikuk pikiran. Di ruang sunyi itu, kita mendengar bisikan lembut dari jiwa, panggilan yang membawa kita kembali ke jalan cinta dan kedamaian. Ini adalah doa yang lahir dari kesadaran penuh, sebuah komunikasi langsung tanpa kata yang memperkuat ikatan kita dengan sumber kehidupan. Perjalanan doa diam mengajarkan kita tentang pentingnya hadir penuh di setiap momen. Ia menuntun kita untuk melepaskan masa lalu yang membelenggu dan kekhawatiran akan masa depan yang belum tiba. Dalam doa diam, hanya ada saat ini, kehadiran yang utuh dan penuh. Dari sana, kita menemukan kekuatan untuk menghadapi hidup dengan hati yang lapang dan jiwa yang tenang. Doa diam juga membuka pintu bagi transformasi batin yang mendalam. Ketika kita berdiam dalam keheningan, energi penyembuhan dan kebijaksanaan mengalir tanpa hambatan. Ini adalah ruang di mana luka lama dapat meleleh, dan jiwa dapat tumbuh menuju kebebasan yang sejati. Doa diam adalah pelukan lembut dari semesta yang menguatkan kita untuk terus berjalan di jalan spiritual. Dalam doa diam, kita juga menyadari bahwa tidak ada yang terpisah atau hilang. Semua adalah satu kesatuan yang utuh, terjalin dalam jalinan energi cinta dan cahaya. Kembali ke dalam diri berarti kembali ke rumah, tempat di mana damai dan kasih abadi selalu menanti. Doa diam membawa kita pulang ke rumah itu, kembali ke sumber yang tak pernah padam. Doa diam adalah kekuatan paling murni yang melampaui batas kata dan suara. Ia mengajak kita untuk merasakan
dan menyatu dengan energi cinta yang mengalir dalam diri dan semesta. Ketika kata-kata berhenti, doa diam hadir sebagai bahasa jiwa yang paling dalam dan jujur. Melalui keheningan, kita menemukan jalan menuju kedamaian, kesatuan, dan kekuatan yang sejati. Semoga setiap detik doa diam yang kita jalani menjadi jembatan penghubung antara hati kita dengan semesta yang luas dan penuh kasih. Semoga rasa yang kita pancarkan dalam keheningan membawa kedamaian tidak hanya untuk diri sendiri, tapi juga untuk seluruh kehidupan di sekitar kita. Ingatlah, doa yang paling kuat bukanlah yang terucap, melainkan yang dirasakan dengan sepenuh hati. Terima kasih telah menyelami perjalanan ini bersama. Biarkan doa diam terus menjadi teman setia dalam setiap langkah, menyinari jalan kita dengan cahaya kasih dan ketenangan abadi.